KKBN Sulut. Sekarang torang ada di Unklab, Universitas Klabat. Torang mau apa ya? Torang mau TTS, tanya-tanya stunting. Paham mahasiswa-mahasiswi Unklab. Check this out. Uhuy. Halo, namanya siapa? Nama Joel. Ilham. Halo, perkenalkan saya dengan Mary. Halo Kak, nama saya Regina. Halo, nama saya Veron Soleman. Nama saya Calvin. Nama saya Tessa Mamahir. Menurut saya, stunting itu kondisi anak yang mengalami keterlambatan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Stunting kalau menurut saya adalah masalah gizi kronis di mana penyebabnya adalah kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama. Menurut saya, stunting itu adalah kekurangannya gizi pada baik itu pada ibu hamil yang sedang mengandung atau juga pada anak-anak yang di bawah usia mungkin 5 tahun ke bawah. Menurut saya, stunting itu adalah kurangnya asupan gizi yang terjadi pada anak dalam jangka waktu yang panjang sehingga menyebabkan terganggunya perkembangan pada seorang anak. Jadi kalau menurut saya, stunting itu adalah suatu kondisi di mana seorang anak itu terhambat pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi stunting itu dia adalah masalah gizi kronis diakibatkan oleh karena kurangnya asupan nutrisi pada bayi, kemudian menyebabkan pertumbuhan atau perkembangan dalam bayi ini menjadi terhambat. Selain itu juga, stunting ini adalah kondisi di mana tinggi tubuh anak seorang bayi tidak sesuai dengan standar usianya. Menurut saya, stunting itu adalah gangguan gizi kronis atau asupan nutrisi dari ibu yang mengandung dari janin sampai kepada dilahirkan bayi tersebut, bisa juga sampai pada tahap pertumbuhan dan perkembangannya yang ditandai juga dengan yang tadi kurangnya nutrisi tidak terpenuhi. Salah satu faktor penyebab terjadinya stunting adalah asupan gizi atau tidak terpenuhinya kondisi gizi bagi wanita yang hamil atau anak yang sudah atau sehabis persalinan. Penyebab stunting menurut saya itu ada dua. Yang pertama itu faktor dari kurang gizi pada saat masa gestasi. Jadi kondisi ibu hamil itu kurang menerima asupan nutrisi yang seharusnya penting bagi anak, terlebih khusus protein, karena untuk pembentukan organ juga untuk bisa menjadi nanti. Nah, yang kedua itu faktor ekonomi keluarga. Jadi pada usia 1000 hari pertama untuk bayi itu penting sekali untuk kita jaga nutrisinya supaya dia punya perkembangan dan pertumbuhan itu bisa berjalan dengan baik. Kalau menurut saya, penyebab paling pertama itu adalah faktor keuangan atau faktor ekonomi dari keluarga tersebut. Mungkin keluarga tersebut ekonominya tidak tercukupkan sehingga tidak dapat membeli makanan atau makanan tambahan bagi ibu yang sedang hamil atau juga pada anak mereka. Kalau menurut saya, penyebab stunting itu mungkin karena sejak masih dalam kandungan, seorang ibu itu tidak memberikan asupan nutrisi yang baik sehingga pada saat anak itu lahir bisa menyebabkan seorang anak ini kekurangan gizi. Penyebab stunting itu ya si anak ini dia kurang nutrisi, terus dari ibunya juga yang waktu ibu ini mengandung dia kekurangan nutrisi, terus juga ada masalah ekonomi yang menyebabkan keluarga ini tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Kalau untuk penyebab stunting itu adalah salah satunya yaitu seperti tadi kurangnya asupan nutrisi pada anak. Selanjutnya ada tentang lingkungan. Lingkungan di sini maksudnya ada lingkungan yang kurang bersih, ada penggunaan vegetasi, ada penggunaan baik vegetasi, minim atau kurang diketahui oleh masyarakat atau bahkan keluarganya. Ada juga penyebab dari stunting ini di mana saat hamil ibu ini tidak menerima atau mengkonsumsi akan asupan nutrisi, kemudian saat melahirkan bayi ini tidak diberikan ASI yang maksimal. Seperti tadi mungkin saya sudah bilang, kan kalau anak stunting itu berarti dia ada gangguan gizi kronis atau tidak terpenuhinya asupan nutrisi pada anak tersebut. Jadi mungkin penyebabnya karena nutrisi tersebut. Setahu saya ciri-ciri anak stunting dia biasanya kurus, terus
pendek, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa anak stunting yang badannya gemuk, tetapi juga merupakan yang kekurangan gizi kayak perutnya buncit. Terus ada juga kondisi di mana kelihatan lemas atau kelihatan kayak kurang nutrisi, kurang bersemangat dalam beraktivitas. Menurut saya ciri-ciri anak stunting itu bisa dilihat berdasarkan kelompok umur dan teman-temannya. Jadi misal saya itu masih umur 1 tahun misalnya, tingginya 70 cm misalnya. Terus itu yang normal, tapi sedangkan teman saya yang lainnya cuma di bawah 70. Jadi bisa lihat dari tinggi anak tersebut itu lebih pendek dibandingkan anak yang normal. Seperti yang sudah saya pernah lihat di tempat saya tinggal itu, anak stunting itu ada beberapa, dan mereka itu ciri-ciri fisik mereka itu yang paling terlihat adalah fisik mereka itu kurus, kecil, tidak sesuai, berat badan mereka tidak sesuai dengan usia mereka. Seperti yang saya lihat, kebanyakan anak stunting itu berat badan mereka kecil, kemudian mereka sedikit pendek, dan juga mungkin mereka tidak terlalu fokus dalam belajar, dan memori mereka juga cukup kurang. Kalau untuk ciri-ciri anak stunting itu, dia itu memiliki badan yang tidak ideal di umur atau di usia dini. Zamannya. Ciri-cirinya juga tadi sudah disebutkan tentang nutrisi yang terjadi terus. Ini pasti akan ada masalah sehingga kita bisa lihat ada ciri yang mungkin lihat kondisinya kurang tampak kurang sehat begitu. Kemudian ada juga keterlambatan motorik dalam anak. Jadi dia ini tidak sama seperti anak-anak yang lain yang mungkin aktif. Dia ini juga kurang aktif, lebih banyak pendiam, dan saat berinteraksi dengan orang lain dia tidak fokus. Lambat. Setahu saya ciri-cirinya itu dari kognitifnya atau pikirannya, cara berpikirnya tidak seperti anak-anak seusianya. Dari motorik juga bisa yang saya tahu, jadi dia tidak terlalu, anak ini tidak terlalu lincah. Kemudian ciri-cirinya juga salah satu dari dia punya tinggi badan dan juga dia punya berat badan, jadi mengalami penurunan, bukannya naik tapi malahan mengalami penurunan. Kalau menurut saya penanganan stunting itu harus dimulai pada saat usia ibu hamil atau pada saat perempuan udah masuk usia kehamilan, itu sudah harus diperhatikan. Pertama, butuhnya tingkat kesadaran dari ibu hamil tersebut maupun dari keluarga dengan cara sosialisasi ke tenaga-tenaga kesehatan berupa puskesmas, atau bisa langsung ke rumah sakit menghubungi pihak-pihak terkait yang bisa membantu dalam kondisi tertentu. Nah, jadi kayak masalah utama yang tadi, jadi harus kita tangani yang pertama itu pemenuhan nutrisi untuk ibu hamilnya. Yang kedua, dari pemerintah juga sebaiknya memberikan empasi tambahan, kalau bisa diberikan secara gratis untuk ibu-ibu yang sudah melahirkan, supaya anak-anaknya juga dapat diberikan bantuan nutrisi lewat empasi. Dan juga mungkin kalau bisa dari pendanaan bisa diberikan misalnya telur ataupun daging, supaya dapat membantu pertumbuhan untuk anak-anak. Berhubungan dengan faktor ekonomi tadi, mungkin stunting itu juga penyebab salah satunya itu adalah faktor ekonomi. Nah, mungkin di sini pemerintah mungkin bisa menghimbau kepada masyarakat untuk hadir selalu dalam posyandu, agar posyandu itu kan demi untuk meningkatkan mereka punya stunting punya penyebab. Jadi posyandu itu sangat baik, dan disitu juga posyandu itu tidak memungut biaya yang sangat banyak untuk masyarakat di desa-desa tertentu. Mungkin di sana mungkin akan diberikan dari puskesmas itu makanan tambahan untuk ibu hamil dan juga untuk anak di bawah 5 tahun. Menurut saya, pada ibu hamil mereka harus cukup memberikan nutrisi yang baik agar pada saat anak itu lahir tidak terjadi stunting. Dan selanjutnya juga bisa dari pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat agar mencegah terjadinya stunting sebelum seorang ibu itu dia melahirkan, atau sebelum seorang ibu itu dia mengandung. Kemudian bisa juga lewat imunisasi pada anak agar mencegah terjadinya stunting. Mungkin itu. Penanganannya tentu saja harus diberikan nutrisi yang cukup, seperti misalnya protein yang terdiri dari yang lebih gampang dicari di Indonesia itu adalah tempe dan tahu. Terus juga bisa diberikan susu, apalagi kalau misalkan pada anak bayi bisa diberikan ASI. Oke, yang pertama mungkin untuk penanganannya di sini kita edukasikan kepada keluarganya. Mungkin di sini keluarganya belum tahu atau belum tahu apa itu stunting, kita tanyakan. Kita keluarga sudah tahu, kalau sudah belum tahu kita informasikan apa itu.
Tidak lupa juga selain dari asupan nutrisi yang dibutuhkan, perhatikan juga faktor lingkungannya ada. Kebersihan itu penting dan jika ada keluarga yang memiliki bayi atau balita, rajin periksakan bayi dan balita ini ke posyandu yang ada agar supaya bisa orang tahu perkembangan dari anak ini. Setahu saya, kalau anak stunting berarti kita harus anak itu nutrisinya kan harus terpenuhi. Jadi mungkin cara untuk mencegahnya mulai dari diberikan ASI eksklusif pada waktu dia masih bayi, kemudian imunisasi semuanya harus lengkap. Dari dia punya nutrisi makanan harus diberikan vitamin, protein, sebagainya itu harus terpenuhi agar supaya anak ini tidak stunting.